Illa man aba, kecuali yang ogah.
Diajak ke surga enggak? Ada yang diajak ke surga enggak? Banyak. Diajak sholat berjamaah kalau mau. Diajak ngaji entar dulu. Ya, kalau diajak main gaplek ayo. Itu illa man aba. Kalau main gaplek enggak apa-apa. Main kartu enggak apa-apa. Tapi waktunya ngaji, waktunya sholat dan bisa enggak gitu? Karena main kartu itu hukumnya bukan haram. Main gaplek asal ada duit. Kalau duit mah haram ditambah beli sedikit. Main gaplek main kartu nggak haram, hukumnya nggak haram. Kalau dalam usul fikih namanya sadur dirot, nutup jalan. Umumnya orang kalau main kartu pasti pakai duit, makanya ditutup jalannya, dikatakan udah haram aja. Kenapa? Karena kalau misalkan nggak diharamkan, biasanya kalau main kartu pakai jadi padahal kan kartu itu enggak. Jadi boleh harus oh kayak dulu aku main cangkulan main pas kaki alim. Saya dulu punya majlis taklim, tapi sekarang udah sehat semua. Majlis taklim yang majlis taklim lama. Majlis taklimnya majlis taklim lama. Kenapa disebut majlis membuka dan orang yang pertama kali masuk surga berarti umatnya pun adalah orang atau umat yang pertama kali masuk surga. Berbeda. Makanya kita di sini harus senang, harus gembira, harus yakin bahwa kita bakal masuk surga. Amin. Pertama Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad begitu luar biasa mulia? Nabi Muhammad dari namanya aja itu udah perkara yang sangat indah, Pak. Muhammadun itu orang yang sangat terpuji. Dipuji bukan hanya dengan musuhnya, bukan hanya dengan orang yang suka samanya, tapi juga musuhnya juga memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai keistimewaan, bentuk keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum pernah ada sebelum Nabi Muhammad lahir nama itu dipakai sama orang lain. Setelah nama Nabi Muhammad ada nama Muhammad, Nabi Muhammad dilahirkan, diciptakan, diutus jadi Nabi dan Rasul, baru mulai ada Muhammad yang lain pakai nama Muhammad Suami. Dari zaman Nabi dulu belum. Qad hamal bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi ila wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmadu Allahumma qabrul karim bi alfi sabihin min sholati wa taslim. Bapak bacakan kalau apa sunatan atau tiban gitu. Kalau orang sunatan atau gunting rambut kan dibaca tuh. Masa enggak hafal? Mesti dibaca masa enggak ada hafal itu. Jadi kalau ada kiai saya kasih tahu deh, Pak. Kalau ada kiai, kalau ada ustaz, ada ustaz diundang ceramah maulid, kita berjanji gak apa. Ceramahnya juga gak apa kalau dia mustamil, kalau mustamil. Ya iyalah, harus kan? Wa umar dilahirkan di usia 9 bulan itu. Siti Aminah itu mimpi tiap malam, bermimpi setiap malam. Mimpinya apa? Ketemu orang-orang yang dulu menjadi sesepuhnya gitu. Kalau kita jadi kakeknya, jadi buyutnya, sesepuh-sesepuhnya. Lalu di hari terakhir sebelum lahir, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ukhba. Nanti kalau kamu lahir, ini kata orang yang di dalam mimpi, satu riwayat namanya Adnan, ada yang bilang Quraisy. Kalau Quraisy berarti anaknya Adnan. Kata Adnan, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Kamu sedang mengandung pimpinan alam. Wa sammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu ukhba. Nanti kelak kalau lahir kasih nama Muhammad. Kenapa kasih nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu ukhba, karena dia bakal dipuji oleh seluruh orang. Bukan hanya orang
bukan hanya orang yang mengasihi, juga orang-orang yang jadi musuhnya itu sangat mencintai Nabi Muhammad dan memuji Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dipuji. Kalau nggak percaya, di hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu lahir, setelah lahir ya, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah SAW yang telah akan menjadi musuh utama dari dakwahnya Nabi Muhammad itu mengorbankan 100 ekor onta. Jadi motongin 100 ekor onta. Allah. 100 ekor onta dipotong. Terus beberapa budaknya jadi kakaknya, Abdul itu kakaknya Abu Lahab. Abdul Uzza namanya. Abu Lahab itu nama di Quran, nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza ini tahu Abdullah itu punya anak cuma Muhammad kok. Senangnya luar biasa. Makanya karena kayak gitu dia punya istimewa. Setiap hari Senin kagak disiksa, dikasih minum susu. Abu Lahab senang sama Nabi Muhammad, padahal musuh, padahal kufar. Hari Seninnya dibebaskan dari siksa api neraka, lalu dikasih minum susu. Masya Allah, itu orang kafir. Bagaimana kita yang selalu baca Sallallahu Alaihi Muhammad sebelum sholat, sebelum didirikan sholawat, sebelum adzan sholawat. Saat lahir, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam fi nisbatihin. Pada saat Nabi Muhammad SAW mau dilahirkan, hadir sama ibunya 2 bidan. Kalau kita kan nyari bidan, kalau nggak bidan terus ya bidan umur. Ya betul. Diunjuk deh rumah sakit terus tuh kalau nggak bisa mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, hadara ummuhu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam, 2 bidan dari surga, 2 makhluk yang paling sangat luar biasa mulia. Siapa? Asiyah. Asiyah ini istri Fir'aun, tapi solehah. Bahkan satu riwayat, Asiyah ini walaupun dinikah sama Fir'aun, tapi nggak pernah ditidurin sama Fir'aun. Hebatnya Asiyah itu. Jadi Asiyah itu adalah orang yang doanya itu makbul. Jadi kalau mau doa, gimana Pepe? Saya ajarin dong. Kalau mau doa, minta doa itu bukan sama orang lain. Kalau bisa, ini saya ngomong. Kalau doa itu sejatinya, bangun ya ngomong. Sejatinya doa itu kalau mau dikabulkan banyak peluang dikabulkan itu ya wanita, wanita. Jadi kalau minta doa itu mintanya sama orang bukan. Nah, Siti Asiyah ini senantiasa berdoa sama Allah, ya Allah, saya adalah orang yang bertauhid kepadamu. Tapi saya kadung dinikah sama orang yang jadi musuhmu. Kalau dia malam mau mendatangi saya berdoa mudah-mudahan saya tidak pernah disentuh sama dia. Sehingga Asiyah itu kalau malam diangkat sama Allah, tidak pernah ada di tempat tidurnya. Yang di tempat tidurnya Fir'aun itu adalah syaitanul rajim, iblis parah. Jadi Fir'aun itu lagi ngomongin doanya makbul. Makanya dulu saya kalau waktu minta doa saya minta doa sama guru saya, umat pulau minta doa. Ojo pada pulau, anu wong ibumu sana. Ibunya maksud istrinya bawa pulang mungkin. Dia masalah doanya makbul. Makbul. Saya selalu minta doa sama beliau. Alhamdulillah beberapa doa yang sudah saya minta itu sudah terkabul. Saya kamu kasih tahu beliau terkabul. Aku udah banyak yang terkabul karena doanya orang. Makanya minta doa sama istri. Bu, doain saya. Ayah, doain saya. Doain saya gitu. Kita nggak minta doa sama ibu itu minta doa, sama istri itu minta doa. Istri itu jangan cuma dikolonin doang, minta doa. Ini utama daripada Nabi Muhammad. Asiyah jadi bidan. Wa Maryam, yang kedua Maryam, Siti Maryam. Siti Maryam ini adalah ibu daripada Nabi Isa alaihissalam. Dan ibunya Nabi Isa juga punya doa yang makbul. Doanya sangat luar biasa. Jangankan minta, nggak minta aja dikasih sama Allah.
Dia cuma ngomong gini, ya Allah, saya lapar. Cuma ngomong, minta apa enggak tuh? Saya kan ngomong nih sama Mang lapar nih, minta apa bukan? Ngasih tahu. Tiba-tiba mau bawa nasi padang. Nah ini soalnya bisa bawa nasi padang sama pinjam. Nah kan, cocok. Cocok nggak tuh? Nabi Siti Asia, Siti Aisyah, Siti Maryam itu nggak mau lapar. Manna wasalwa turun. Manna wasalwa itu adalah makanan surga. Manna itu dari makanan daging-dagingan, salwa itu dari buah-buah. Jadi makanan surga di situ. Sallallahu alaihi wasallam adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang yang sangat luar biasa. Muhammadun basyarun laisa kal bashar. Ini menunjukkan bahwasanya kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada lagi kelebihannya. Nah, saya sudah catat di handphone. Sudah saya tulis di apa namanya? Salah satu kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa matasa'aba aslan fi madaz zamani. Satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah yahtalim, mimpi yang ngaco-ngaco. Maksudnya mimpi ngaco itu apa? Seperti halnya orang yang beranjak balik mimpi melakukan hubungan suami istri. Itu Nabi Muhammad tidak pernah. Bahasanya kalau bahasa anak muda itu mimpi basah. Tidak pernah. Kalau Pak Bejo mimpi basah terus. Apalagi anak muda yang belum punya istri, mimpi basah dia mah. Nabi Muhammad SAW lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Tidak pernah sama sekali yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi basah. Wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap sama sekali. Nabi Muhammad tidak pernah menguap. Kalau bahasa orang Ceger atau menguap. Angol. Tidak pernah tuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya menguap itu tidak pernah. Kenapa? Nguap itu perkara yang aneh. Makanya kalau orang bukan perkara yang kurang bagus. Makanya orang tua dulu kalau kita lagi kita lagi atop, kita lagi makan itu sudah ditutup. Tutup dari buka-buka. Kenapa? Takut ada setan masuk. Emang benar. Setan masuk itu lewat manusia itu pertama lewat darah, yang kedua kadang-kadang kalau kita lagi atop itu masuk. Sehingga perilaku kita mirip dengan perilaku syaitan. Nih, satu, Nabi Muhammad gak pernah mimpi basah. Kenapa gak pernah mimpi basah sih Pak? Mimpi basah itu datangnya dari walaupun kelihatannya enak gitu. Kok mimpi basah kok enak ya? Enak, tapi sejatinya datangnya dari syaitan. Yang namanya ru'yatun sholihatun bukan seperti itu. Ru'yatun sholihah itu kita ketemu Rasulullah SAW di dunia. Udah ada yang pernah mimpi Rasul? Udah ada? Bang Salim? Belum? Mau ketemu nggak Rasulullah? Nah, mimpi dalam mimpi. Dalam mimpi aja nggak pernah ketemu. Begitu apalagi ketemu asli. Kalau kita ketemu sama Rasulullah SAW dalam mimpi, kata Rasulullah, maka sama seperti kita ketemu Rasulullah dalam kondisi terjaga, dalam kondisi kita. Dalam posisi bangun, terjaga. Itu Rasulullah yang ngomong, man ra'ani fil manami kaman ra'ani fil yaqظah. Kalau kita mimpi bertemu saya, kalau mimpi bertemu saya dalam kondisi tidur berarti kalau mimpi namanya, maka sama seperti bertemu saya dalam kondisi melek. Rasulullah yang ngomong. Ini mimpi yang seperti itu yang datang dari syaitan itu. Yang mimpi basah, mimpi kadang-kadang kita dibawa jalan-jalan dan sebagainya. Rasulullah SAW wa makasa aba ashabi zaman menguap aja nggak pernah. Rasulullah menguap aja nggak pernah. Selanjutnya apa lagi? Min berdawa malam tanfat wa ma waqa'a. Hewan-hewan tidak lari dari Nabi Muhammad.
saudara deketin kita ya wajar. Kalau hewan seperti ayam deketin kita ya wajar. Kalau ada harimau deketin kita, jilat-jilat kita, wajar apa enggak? Itu orang yang bakal itu. Misalnya Bang Harun jadi deketin harimau, dari dekat gimana? Nabi Muhammad itu sama sekali hewan gak lari. Yang namanya ada kan ceritanya kan Rasulullah menceritakan riwayat itu. Ada unta yang gak bisa ditunjukin. Maunya jalan kanan, jalan kiri, deprok kanan, deprok itu susah. Sama sekali sama orang-orang itu gak bisa ditunjukin. Kita yang sama orang ada cerita juga, ada cerita. Ada hewan luar biasa, kuatlah. Sudah harimau, namanya harimau. Kita ketemu sama Nabi Muhammad, diusap kepalanya, langsung Masya Allah, itu Nabi Muhammad SAW. Minggu jawab, gak ada yang namanya wali takut sama Nabi Muhammad SAW. Coba kalau hewan sama kita, ayam mau kita deketin takut. Wah, mau bakal dipotong ya. Kenapa? Bukannya mau kan? Serem. Udah pasti dah bakal dipotong. Nggak mungkin deketin ayam kita deketin kecuali kalau mau kita. Sampai kayak begitu. Nabi Muhammad sebelumnya enggak. Semua hewan sangat menghargai, menghormati Rasulullah SAW. Zubabatun abada fi jismihi hasan. Bahkan yang namanya lalat, hewan itu ada hewan namanya lalat yang hinggap di badannya, yang hinggap di tempat-tempat kotor. Bahkan badan kita pun kalau berbau kita dilalatin. Sejatinya badan kita ini bau, jelek, kotor. Kalau nggak percaya, sekarang bapak nggak dilalatin, anak lagi ada rohnya. Coba kalau badan bapak nggak ada rohnya, sehari aja tuh badan nggak ada rohnya, ditinggalin sama rohnya, kira-kira lalat pada nempel ke dia. Jadi dalam kondisi wafat, dalam kondisi jadi bangkai kita ini, maka binatang-binatang seperti itu pun akan nempel saudara. Ya, lalat, ya apalagi semut, ya macam-macam semuanya, ada semuanya rasanya. Masya Allah. Tapi yang namanya lalat nggak pernah nempel fijismil hasan di dalam badannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Badannya Nabi Muhammad itu nggak mau ditempelin sama binatang kotor seperti lalat. Lalat itu nggak menempel sama Nabi Muhammad. Kenapa? Harum baunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang merekam bagaimana tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kena sautan. Kena sautan itu kalau kata kita kena duri, asik badannya. Suban kalau kata kita. Sampai geges badannya meriang. Kalau kita kena begini juga kadang-kadang kalau dicabut meriang itu. Rasulullah meriang itu mana? Satu waktu tidur di rumah Ummu Salamah. Tidur, Rasulullah tidur. Ketika tidur di rumah Ummu Salamah, badan Rasulullah SAW panas, meriang sampai keringatan. Sampai keringatan. Wah, ada keringatnya. Sampai dia keringat panas dingin loh, keringat panas dingin. Wah, keringatnya sampai bercucuran. Ummu Salamah itu mencium bau minyak kasturi. Ini minyak kok wangi banget, minyak kasturi. Dari mana? Minyak kasturi itu minyak mahal. Jadi kalau kasturi, minyak kasturi itu minyak yang didapat dari bisulnya kijang. Jadi kijang itu di dalam badannya ada kantong 3. Kantong pertama darah, kantong kedua namanya kotoran, di tengah-tengah darah dan kotoran ada kantong minyak namanya. Minyaknya minyak kasturi. Bisa keluar kalau dipotong, diambil minyaknya, atau keluar secara murni. Misalkan si kijang ini kena penyakitnya bisul, keluar tuh nongol. Ketika pecah yang pecah itu minyak kasturi. Yang pada melawat namanya dong. Kalau nggak percaya minyak kasturi itu mahal, coba jalan ke Al-Hali, bilang Pak, saya minta atau nyari minyak kasturi yang asli, jangan yang abal-abal, yang asli. 1 mili itu sekarang sudah 750.000. 1 mili semana sih? 5
liter. Itu jual sepuluh liter. Minyak mahal itu. Ya, kalau bapak pakai minyak wangi paling mahal apa ya? Apa ya? Isi kita yang 5.000 kalau dipakai, wah baunya. Ternyata adanya di depan Rasulullah SAW. Makin dekat, makin nyantar baunya. Ternyata Ummu Salamah melihat dan mencium wanginya itu keluar dari tubuhnya Rasulullah SAW. Ternyata minyak kasturi itu keluarnya dari badannya Rasulullah SAW. Dia ambil apa namanya ini? Ini apa namanya? Cangkir. Dia ambil cangkir atau botol sama sendok. Dia sendokin. Kemudian Rasul disendokin. Dia sendokin, dia taruh. Mohon maaf ya Pak, kalau saya percaya dengan hadis ini. Kalau saya percaya dengan hadis ini. Tapi bagi orang-orang yang ngajinya kemudian katanya kemudian ajaran Islam yang disebut Wahabi Salafi, ini jadi khurafat ini. Gak boleh ya, boleh selalu khurafat. Karena ada faslu. Ada al-faslu itu pekat tapi kering. Hijama itu pekat tapi keluar darah. Kalau di sini ya sama gitu juga. Ya bekam gitu namanya. Rasulullah dibekam nih. Suatu waktu dibekam. Ada sahabat, saya lupa nama sahabatnya, saya cari. Lalu kata Rasulullah, ini darah buang. Darahnya Rasulullah habis dijamah buang, itu dibuang. Tapi ternyata ketika darahnya itu diambil sama dia, secara tidak sepengetahuan Rasulullah, darahnya diminum. Saking mau ini darahnya Rasulullah. Coba darahnya saya temukan. Kira-kira ada yang mau habis di fasdu itu, habis dicomotin darahnya, disentuhin darahnya, diminum darahnya, agak mau. Ini mah habis diambil, dia minum darahnya tanpa sepengetahuan Rasulullah. Setelah ketemu sama Rasulullah, coba saya pengen tahu darahnya kamu buang di mana? Rasulullah mana? Saya minum darahnya. Kata Rasulullah SAW, "Fibat ini lam takrona wa abada." Kamu nanti akan kena fitnah, mati terbunuh kamu. Kata Rasulullah SAW. Karena simbolnya darah. Benar tuh, sahabat itu gak dijilat sama api neraka karena beliau termasuk orang-orang yang dijanjikan sesuai Allah. Tapi wafatnya dibunuh. Kalau nggak salah namanya Abdullah siapa ya? Ada Abdullah. Tiga di depan dua orang. Ini darahnya Rasul tidak sebut. Keistimewaan Nabi Muhammad badannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Yang nempel badannya Rasulullah dengan badannya sahabat itu bakal masuk surga. Jadi ketika di zaman Rasulullah, man ra'ani dakhala jannah, yang ketemu saya melihat saya beriman masuk surga. Agak perlu ngaji. Dia nggak perlu susah-susah kayak begini. Kalau kita enggak, karena apa? Man ra'ani dakhala jannah. Karena kita nggak ketemu Rasulullah, kita ketemu sama orang yang ketemu sama orang yang ketemu sama orang yang ketemu sama Nabi. Jadi banyak itu sanadnya tuh. Maka dakhala jannah masuk surga, tapi syaratnya dulu ngaji. Kalau ketemu Rasul asal beriman, kagak perlu ngaji, maka masuk enak kan? Makanya paling enak itu zaman sahabat. Ketemu Rasul, melihat Rasul beriman, masuk surga. Selesai. Masya Allah. Contohnya siapa? Jangan ketemu Rasul. Dia ketemu Rasul, badannya pernah nempel, maka dia bakal masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sahabat Rasulullah SAW belum pernah jabat tangan sama Rasulullah, belum pernah ketemu sama Rasulullah secara langsung dengan rangkulan dan sebagainya. Belum pernah. Satu waktu beliau ini sahabat ini doanya sangat luar biasa. Tak kenal doanya itu, bahkan dibaca. Namanya doa akasa. Nama itu nama orang. Saya kalau ketemu kiai besar, saya terakhir ketemu ibu Nyai Ajizah Masum, anak Mbak Masum Lasem. Kemudian Nyai Ajizah Masum, beliau itu punya doa lembut. Saya tanya, doa lembutnya itu apa ya? Bahwa saya mau dikasih doa kasih.
orang yang ngamalin doa kasar, pertama nggak bakalan ini kasar boleh, kasar boleh. Sahabat Akasa ini belum pernah sama sekali megang Rasulullah, belum pernah sama sekali nyentuh Rasulullah, tapi sudah pernah ketemu sama Rasulullah dan beriman sama Rasulullah, tapi belum pernah salaman, belum pernah salaman. Satu waktu Rasulullah udah hampir wafat, 3 hari sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah SAW itu sakitnya sampai payahnya luar biasa, ngangkat tangan aja nggak bisa, sampai kalau mau sholat berjamaah ditaruh sama para sahabat. Bahkan sepayah-payahnya Rasulullah diriwayatkan oleh Siti Aisyah, waktu beliau itu kalau mau tidur baca lalu ditiupkan di tangannya, disapuin dari kepala sampai kaki. Itu biasanya pakai tangan Rasulullah. Saking nggak pernah angkat tangan, Aisyah yang nyapuin, sampai ke kaki. Rasulullah. Saking lemahnya sudah lemah. Satu waktu semua sahabat dikumpulin. Sahabat sepertinya mardul maut. Sakit saya ini adalah sakit yang akan menuju kepada kematian. Pasti kalau orang soleh udah tahu kan. Orang soleh itu, ya jangan soleh, Rasulullah udah luar biasa, Nabi pasti tahu. Orang soleh kalau mau wafat itu pasti tahu. Mardul maut. Saya ini sakit yang akan mengarah kepada kematian. Ya, pada sedih semua bersama. Pada sedih semuanya sama. Dikumpulin pada kayak gitu. Coba yang saya punya hutang maju. Siapa kira-kira yang pernah saya berhutang sama orang itu, maka saya akan berusaha untuk bayar. Kalau nggak bisa saya minta dibebaskan. Kira-kira kalau ada orang mau mati, Pak, di antara kita begitu nggak? Manggil orang-orang itu, saya punya hutangnya gimana nih? Saya punya masalah nih, kira-kira gitu. Orang mati aja kan kita penggambaran zalim. Kalau ada yang pernah saya zalimi, tolong ngajung, saya akan membayar kezaliman saya di dunia agar saya jalannya menuju Allah lebih mudah. Ya Rasulullah. Kalau kita kan zalim sama orang tiap saat, zalim sama orang setiap saat, tapi tidak pernah mengakui akan kezaliman kita. Rasulullah, masya Allah. Lalu sahabat pada diem aja. Ada satu sahabat ngacungin tangan, saya Rasulullah, ya kasarnya, saya pernah ente zalimin. Benar kan? Iya, saya pernah dipukul sama kamu pakai cambuk. Maka saya akan membayar hari ini agar kamu jalannya lebih mudah kalau nanti wafat. Para sahabat udah pada naik hitam semua, Bang. Kurang ajar nih saya kasarnya. Rasulullah udah lagi ngapa-ngapain, masih pengen dipukul. Orang mati, apa namanya, ampunin aja, katanya begitu, Pak. Ya Allah, ternyata kata si Akasa tadi pas mau dipukul, enggak, saya nggak mau pukul kamu ya Rasulullah, kecuali seperti kamu mukul saya. Ketika kamu mukul saya, bagaimana caranya? Baju kamu harus dibuka semua, karena waktu kamu mukul saya dibuka semua begini. Oh, kata Rasulullah, Umar, bukain baju saya. Atau apa sih jangan sembarangan, mau bacok. Ini ocan. Umar ini Sayyidina Ocan. Jadi nggak bisa mikir gitu ya, bisanya aduh, macam lu. Ini Rasulullah. Masya Allah. Akhirnya dibuka sama Rasulullah. Rasulullah buka bajunya semua, dibuka semua bajunya Rasulullah. Ketika mau dipecut, pecutnya dijatuhin sama Akasa, dipeluk badannya Rasul. Tidak Rasulullah SAW dicium 3 kali ini. Persis di sini, sebelah kanan. Kita sebelah kiri ya, sebelah kanan sini. Persis di sini dicium. 3 kali. Lalu kata Rasulullah, belum, kenapa nggak jadi? Ya Rasulullah, saya belum pernah megang badan kamu, nyentuh badan kamu, bersanding dengan badan kamu, belum pernah. Makanya saya bikin berita bohong agar saya
bisa bersatu antara badan saya dengan badan kamu. Rasulullah tersenyum pada Abbas sama Rasulullah. Tersenyum Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW tersenyum, lalu Rasulullah SAW menjawab, apa kata Rasulullah? Kamu nanti akan masuk surga lantaran pernah berendeng sama saya. Maka ketika itu sahabat dikasih tahu sama Rasulullah, sahabat, kalau mau nyium dan mau masuk surga, cara ciumnya harus sama seperti Sayyidina Hasan. Jadi ngerangkul, cium tangan sambil nyium kanan. Makanya kalau kita dada kanan atau dada kiri boleh, tapi yang jelas Rasulullah dada. Makanya kalau kita nyium habaib, kalau kita nyium tangannya para kiai, para ustaz, itu dada, dicium tangannya dada juga dicium. Itu termasuk sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi orang yang bersambung aja kulitnya sama Rasulullah SAW bisa masuk ke dalam surga. Cuman bersambung pakai kulitnya Rasulullah SAW masuk surga. Ini istimewanya Rasulullah SAW itu ke depan bisa lihat, ke belakang juga bisa lihat. Ini apa maksudnya? Melihat Nabi Muhammad dari belakang seperti melihat di depan. Ini pernah terjadi Suroko. Ya, Suroko itu disebut juga kalau orang Indonesia namanya serakah. Suroko itu pernah dikasih kabar sama Abu Lahab, kamu kalau bisa bunuh ponakan saya 100 ekor onta sama 109 emas. Bener deh, bener. Kalau gitu saya manjur. Surokonya ahli pedang, Pak. Tentara yang ahli pedang, tapi dia bukan yang jalan kaki. Yang naik kendaraan itu apa namanya? Apa? Tentara yang naik kendaraan apa namanya? Kavaleri ya. Kalau yang jalan kaki tentara namanya infanteri. Kalau yang naik kendaraan namanya kavaleri gitu ya. Nah, ini ahli dalam menunggangi tentara, ahli menunggangi kuda. Kalau pas sekarang motor king lagi gitu ya. Ahli naik motor king atau ninja 600. Kalau ninja 600 nggak bisa dibawa yang benar, Ustaz aja tewas. Ustaz aja pun naik 600. Kalau sampai 600 ini saking kencangnya, makanya motor saya itu yang kencangnya masih jual. Takut saya. Itu bawa pedang tuh, bawa pedang lari ada Nabi Muhammad mau dibacok, kuda musem sekali. Wah, jatuh. Dia naik lagi, dia kejar lagi Nabi Muhammad, jatuh lagi musem, jatuh sampai 3 kali. Akhirnya ketiga kali Nabi Muhammad kelihatan lagi pegang dan nih Suroko, sekarang saya pancung kamu. Siapa yang akan nolong kamu? Waduh, nggak ada ya Rasulullah. Nggak ada kalau begitu. Oh gitu. Kalau tadi kamu mancung saya, yang nolongin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kendaraan kamu musem. Suroko, makanya disebut serakah. Karena udah 1 kali jatuh, masih nyoba yang kedua kali jatuh, masih nyoba yang ketiga. Namanya Suroko. Ambilnya kalau di Indonesia serakah. Serakah itu kalau udah 1 maunya 2, habis 2 maunya 3. Tipis itu umur-umur ada berapa? Nurutin Rasulullah. Nurutin Rasulullah SAW. Ketika selesai Rasulullah buang hajat, maka udah nggak ada bekasnya sama sekali. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Hebatnya Rasulullah SAW. Kalian kayak masalah tipis, ada orang wanita Rasulullah itu kalau malam tidur itu di bawah baliknya Rasulullah SAW itu ada 4 pistol. Pistol itu apa? Tipis kan ya? Pistol. Kalau di sana itu kendi, terus kalau Rasulullah mau tidur, lalu nanti di tengah-tengah tidur dia pengen tipis, pistolnya jadi ditipisin. Satu waktu diambil sama seorang wanita. Dan wanita ini dalam kondisi sakit perut. Dia nggak tahu caranya bagaimana, saya nggak ngerti. Dan dia tapi tiba-tiba aja gitu ngambil tipisnya Rasulullah SAW yang harusnya dibuang. Ternyata ketika diambil diminum. Jangan sembarangan ya, kalau tipisnya diminum, waduh, mana masih enak, ambus loh gitu. Jangan tipis diminum.
Maka sampai saat itu kalau kamu fibat ini maka kamu perut kamu itu gak bakal pernah kena sakit perut kamu. Selama-lamanya itu gak sakit perut itu. Padahal dia sakit perut aku. Luar biasa. Ini tipisnya Rasulullah SAW. Dia Rasulullah SAW itu punya istimewaan. Nah, salah satu istimewaan yang disebut dalam hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali membuka pintu surga. Orang siapa yang mati Tuhan? Ada deh. Masya Allah. Enggak, saya doain semuanya hanya umur. Jangan hanya dulu terus saya dosa. Saya panjang umur sampai hari kiamat berdoa ini. Panjang umur dalam keadaan. Amin. Ya, ini salah satu istimewa Nabi Muhammad SAW. Dia kami bebas sekali. Ada pertanyaan Bapak? Itu lebih derajatnya orang yang ada. Jadi imam itu gak bisa ngatur. Gak boleh komat. Gak boleh imam. Yang nyuruh komat itu dirinya ada, dia terus dia komat. Muadzin namanya. Maka pada posisi itu muadzin yang ada dan yang komat itu jadi satu. Nah dialah yang tahu kapan harus waktunya. Dan ada udah cukupnya. Nah kalau misalnya maaf ya, ditungguin satu, yang satu telat datang lagi satu, yang satu telat datang lagi satu. Kapan mau komatnya? Kapan mau komatnya? Jadi komat itu berdasarkan waktu. Tadi ini Pak. Ini Pak yang nggak tahu. Ini enak di kamera, jadi kena kamera. Gitu. Ini yang kayak gini ya, yang penghuni ini. Apa ya? Aku.